ke depan Pak maksimal kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yunus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Saiful Anwar, Pak Direktur, kemudian para wakil direktur dan pimpinan Polije. Tentu saja Prof Ono tadi yang sebenarnya saya menikmati paparannya Prof Ono ya. Sebenarnya cukup Prof Ono nih keynote-nya karena out of the box, tapi mungkin karena tadinya saya pikir ini salah satu solusi yang jarang ditemukan di kita ya, tapi karena teman-teman di Polije juga sudah meminta dari tataran strategis, tentu tugas kami menyampaikan dari kebijakan dan strategi apa yang dikerjakan juga terutama oleh koordinator di pemerintahan ya. Jadi izin saya menyampaikan share screen dulu Pak Yunus. Nah, ini mungkin jauh berbeda dengan Prof Ono yang langsung digitalize learning gitu ya. Saya lebih karena dimintakan strategi nih Prof Ono, jadi paling tidak apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Tentu bagian dari yang in the box-nya, yang out the box-nya tadi sudah dilakukan Prof Ono. Bahkan mungkin ini kalau banyak yang dilakukan ini akan sangat mempercepat capaian yang ingin lebih luas lagi. Nah, ini sudah tampil yang besar belum Pak Yunus? Tampil Pak, aman. Jadi saya diminta bicara mengenai kemitraan multi pihak ya, strategi untuk pemberdayaan masyarakat desa dan kelestarian lingkungan. Jadi saya coba batasi di situ, tapi tentu saja juga harus inline dengan apa yang dikerjakan, terutama dari sisi kami di Sekretariat Nasional SDGs ya. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals, jadi agenda bersama di tingkat global yang juga diadopsi oleh Indonesia, dan mungkin banyak sekali indikator dan capaiannya tadi sebenarnya sudah banyak sekali dikerjakan, tidak hanya oleh Prof Ono dari sisi out of the box yang luar biasa, tapi juga oleh Polije tadi yang sudah disampaikan capaiannya macam-macam, kira-kira seperti itu. Yang pertama tentu dari sisi kebijakan dulu. Tadi di bagian depan juga di sambutan Pak Rektor maupun di beberapa teaser dari video. Pertama saya dulu melihat bagaimana visi 5 tahun ke depan Pak Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia Emas itu menggunakan Astacita. Tadi Astacita juga sering di state ya. Tentu ada Astacita yang terkait dengan membangun desa di Astacita 6, kemudian juga melestarikan lingkungan di Astacita 8. Tapi karena hari ini bicaranya terkait dengan seminar dengan teman-teman terutama dari lingkungan akademisi perguruan tinggi, maka juga akan terkait dengan tadi yang dibicarakan Pak Prof Ono terkait dengan sumber daya manusia, kemudian sains, teknologi, pendidikan dan seterusnya di Astacita keempat. Nah, ini diharapkan bisa menjadi arahan awal sebelum mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, tentu ini akan dihadapkan dengan berbagai hal karena tadi permintaannya agak complicated ya, strategi memberdayakan desa tapi pada saat yang sama bagaimana menjaga lingkungan gitu, melestarikan lingkungan. Mungkin karena saya manajer pilar pembangunan lingkungan jadi diminta seperti itu. Saya coba koneksikan walaupun mungkin nanti akan sedikit perlu pendalaman ya. Tapi intinya di global sendiri setelah 2-3 tahun yang lalu di state oleh UN terkait dengan krisis di planet kita itu yang dikenal sebagai triple planetary crisis ya. Tentu terkait dengan climate change, perubahan iklim yang dirasakan oleh banyak pihak, walaupun di tataran akademisi mungkin seperti Prof Ono juga bisa saja ini menjadi diskursus yang bisa dibicarakan. Nah, yang kedua tentu saja polusi ya. Polusi apalagi kita di kota besar, di daerah industri juga merasakannya, bahkan di daerah hulu-hulu sungai sekalipun kalau terjadi penambangan yang masif dan seterusnya, ini polusi juga menjadi salah satu isu penting. Tapi sayangnya memang tidak begitu disadari oleh kita semua karena kalau di dunia itu dipetakan sebenarnya polusi ini salah satu silent killer untuk manusia ya, yang terbesar, tapi tidak begitu dirasakan secara impactful di depan mata, tapi lebih bersifat silent gitu. Nah, yang ketiga lebih lagi
lebih lagi yang mengenai biodiversity loss ini jauh lebih tidak disadari ya, karena kehilangan cacing, kehilangan spesies tertentu mungkin tidak langsung berimpact, tapi pada jangka panjang ini akan memutus rantai ekosistem kita yang tentu saja akan merusak gangguan kehidupan kita bersama. Nah, itu kemudian bergeser dengan adanya tambahan pada saat pandemi Covid ya, bahwa pandemi juga ini menjadi salah satu tantangan terbesar, sehingga dibicarakan di tingkat global, di Global Forum Ekonomi 2 tahun yang lalu. Itu yang dihadapi kira-kira ancamannya seperti apa saja, tapi 10 tahun ke depan plus dengan pandemi nantinya adalah kira-kira yang triple planetary crisis ini masuk top 10 untuk ancaman kita ke depan. Nah, kemudian sebenarnya di last year ini, di tahun-tahun terakhir ini, kita juga menghadapi apa yang disebut dengan gejolak geopolitik dan geoekonomi yang akan menjadi tambahan tantangan pembangunan. Nah, di global bagaimana melihat itu, sementara dari sejak era revolusi hijau ya, dengan adanya revolusi industri yang memberikan polusi dan dampak ekonomi baik tapi dampak lingkungan yang buruk, ada revolusi hijau, maka kemudian berkembang pemikiran mengenai bagaimana pembangunan itu bisa terus berkelanjutan. Nah, saya ingat waktu kuliah, termasuk waktu kuliah di ITB juga nih, di kelasnya Pak Ono, dulu berkelanjutan itu intinya adalah mengoperasikan antara dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi overlay itulah yang dianggap kalau lingkungannya baik tapi ekonominya meningkat dan sosial tentram, itulah yang disebut dengan sustainable development. Tapi rupanya itu tidak cukup, karena kalau hanya overlay-nya saja, bagian yang terkecil dari 3 lingkaran Munesinga itu yang di tengah, maka yang lain tidak berkelanjutan, terancam tidak berkelanjutan. Oleh karena itu disepakati di tingkat global mulai dari era MDGs sampai SDGs ya, di 2015, sebenarnya yang harus berkelanjutan itu tiga-tiganya, baik lingkungannya, ekonominya maupun sosialnya, sehingga terintegrasi dalam bentuk yang kanan bawah ini. Kira-kira lingkungan bisa mendasari kehidupan sosial dan bisa mendorong peningkatan ekonomi. Nah, satu yang mungkin terpenting di piramida teratas yang biru kecil ini adalah kalau di SDGs namanya goal ke-16 ya, yang disebut dengan peace, justice, and strong institution. Jadi tetap harus ada perdamaian, harus ada tata kelola yang baik, harus ada keadilan, dibundel dengan yang goal 17 paling atas terkait dengan partnership, kerjasama. Saya kira tadi sudah dicontohkan oleh Koli J maupun oleh Pak Ono bahwa luar biasa upayanya, tapi kerjasama itu akan mendorong hal yang lebih impactful ya, lebih bermakna, kira-kira seperti itu. Ketika ada perusahaan yang membutuhkan, kemudian ada supplier mahasiswa yang luar biasa yang bisa mensupport itu, tentu akan ada hasil yang lebih baik. Nah, oleh karena itu ke depan bagaimana Indonesia memandang pembangunan berkelanjutan tadi dengan asta-citanya, sebenarnya dari sejak awal sebelum pandemi sudah dicanangkan apa yang diinginkan oleh Indonesia di 100 tahun kemerdekaan kita yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Jadi di 2045, 100 tahun kemerdekaan kita, Indonesia diharapkan menjadi negara maju, kira-kira seperti itu, yang disebut dengan visi Indonesia Emas 2045. Tapi menjadi negara maju itu, pertama yang tahapan yang paling krusial adalah harus keluar dari negara yang berpendapatan menengah. Jadi kalau keluar dari situ baru bisa naik tingkat menjadi negara maju. Nah, ini juga menjadi pembelajaran di global yang paling banyak misalnya di negara-negara Amerika Selatan ya, di mana Amerika Utara, di bagian utara Kanada, Amerika Serikat sudah maju, sementara yang selatan, yang satu benua, kenapa tidak maju? Terjebak yang dalam middle income trap, jadi negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu tentu pertumbuhan ekonomi kita diharapkan di atas 7, 8, bahkan 9% kalau ingin seperti itu. Maka untuk sampai ke situ kita memanfaatkan apa yang namanya bonus demografi ya. 2034 sampai 2040-an ada bonus demografi, tenaga kerja kita yang muda saat itu akan sangat besar dan diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti mahasiswa-mahasiswanya Prof. Ono tadi.
Nah, disitulah kita bisa keluar dari middle income trap. Nah, untuk mencapai itu maka tentu sebagai pijakan awalnya Indonesia menganggap SDGs atau pembangunan berkelanjutan 2030 menjadi bagian untuk menuju keluar dari middle income trap. Jadi kalau itu bisa dicapai 5 tahun ke depan 2030, maka jalan untuk naik tingkat ke keluar dari middle income trap makin mudah dan bisa mencapai Indonesia emas. Sebenarnya timelinenya dulu sebelum pandemi itu diharapkan keluar itu di tahun sekitar 2036, tapi setelah ada pandemi tergeser menjadi di atas tahun 2040 kemungkinan Indonesia bisa keluar proyeksinya. Dan apa yang diupayakan tadi yang disampaikan Prof. Ono juga banyak sekali indikator yang sebenarnya itu bagian dari pencapaian SDGs, ya, dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi dan seterusnya. Nah, tentu kita harus melihat dulu, mengevaluasi bagaimana nih kondisi kita dalam mencapai SDGs ya, nanti sebelum masuk ke level yang lebih lokal di desa. Kalau kita lihat ternyata di global sendiri setelah ada pandemi, apalagi ada dinamika geopolitik, tahun 2023, 2024, bahkan laporan yang 2025 di UN SDSN melaporkan bahwa bahkan UN sendiri melaporkan bahwa capaiannya baru mencapai 18% yang on track, jadi jauh sekali dari yang diharapkan. Jadi rata-rata negara dunia kita saat ini baru mencapai 18%. Kemudian di Asia Pasifik juga, di mana Indonesia ada di situ, juga UNESCAP di Bangkok melaporkan masih di angka 17-18%. Sehingga rata-rata di negara Asia Pasifik pun masih mendapat tantangan yang besar. Bahkan proyeksi ESCAP itu kalau begini terus perjalanan SDGs kira-kira masih butuh 30 tahun lebih, 32 tahun untuk mencapainya dari sejak 2023. Jadi mungkin tahun 2060-an baru bisa tercapai. Tetapi bagaimana kondisi di Indonesia, evaluasi kami paling tidak dari sekian indikator yang diukur, nah ini ukuran-ukuran juga nanti bisa saja relatif ya, bisa saja tadi menurut Pak Ono outcome masing-masing orang akan berbeda, tapi ini kita coba komparabilitas dengan outcome yang diharapkan di tingkat global dengan berbagai negara gitu ya. Kalau dilihat dari indikator kita di tahun yang sama Indonesia sudah 60% lebih yang on tracknya dari 233 indikator ini. Jadi relatif lebih baik walaupun tidak bisa dikomparasi langsung ya, karena ini capaian terhadap tahunan Indonesia. Tapi kalau dikomparasi terhadap capaian 2030 juga kira-kira Indonesia masih di angka mendekati 50%-an lah. Artinya relatif masih lebih baik dari kondisi rata-rata negara di Asia Pasifik maupun rata-rata di global. Walaupun di atas kita banyak yang lebih maju, tapi rupanya rata-rata juga masih ada yang di bawah kita, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu tentu untuk mencapai yang hijau itu lebih baik, lebih cepat, menghilangkan yang merah, maka ada strategi yang dimintakan oleh teman-teman Polije. Bagaimana negara selaras dengan global melakukan decade of action, dan ini action ini sudah terlihat tadi apa yang dipaparkan di keynote yang pertama ya, banyak aksi yang inovatif gitu ya. Nah, tapi kami tentu saja karena Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak institusi yang harus dikelola, banyak penduduk yang beragam juga, kita melakukan beberapa pendekatan untuk yang percepatan ini, yang tentu saja sekali lagi tadi tetap kita harus menguatkan regulasi ini, karena Prof. tahu sendiri bahwa regulasi ini bisa mendorong banyak orang bergerak ya, walaupun tanpa regulasi mungkin pengalaman Prof. Ono membuktikan bahwa bergerak itu tidak selalu harus dengan dasar-dasar tertentu, tapi bisa dilakukan secara mandiri, kira-kira seperti itu. Nah, yang dimintakan oleh teman-teman di Polije ini adalah bagaimana terkait pemberdayaan desa. Jadi pemberdayaan desa itu termasuk dari strategi yang kita dorong, karena SDGs sendiri kita sadari bahwa ujung tompaknya ada di daerah, ada di provinsi, kabupaten, kota, bahkan di kecamatan, desa, dan bahkan di level komunitas, kira-kira seperti itu. Maka salah satu strateginya adalah localizing SDGs yang kita sebut sebagai localizing SDGs, termasuk nanti masuk ke bagaimana berbagai upaya dari banyak pihak. Karena kalau kami ini kan koordinator ya, koordinasi, nah nanti yang aksi-aksinya ya institusi, bahkan komunitas, bahkan perorangan yang seperti yang dilakukan Prof. Ono tadi. Nah, yang kedua adalah kemitraan multi pihak atau kolaborasi lah kalau yang dimintakan Polije. Jadi selain memperkuat regulasi, kita tetap ke pemerintah dan pemerintah daerah
bahkan non pemerintah untuk memasukkan dalam perencanaan mereka, diintegrasikan, tapi juga kita mendorong localizing SDGs tadi yang di highlight, mendorong kemitraan multi pihak, tapi pada saat yang sama tadi tetap membutuhkan pendanaan inovatif. Jadi anggaran pemerintah sendiri belum mencukupi kalau harus mendorong semua capaian yang ideal tadi. Nah, jadi ada pendanaan inovatif, jadi semacam blended finance dari berbagai pihak. Nah, setelah itu juga tadi contoh-contoh baik termasuk yang disampaikan dari hasil di Polij, prosesnya di pengabdian masyarakat, kemudian di riset maupun di kegiatan lainnya itu kita kompilasi sebagai good practices yang bisa jadi contoh yang lainnya. Nah, tentu karena kami mengelola 38 provinsi, 514 kabupaten kota, stakeholdernya juga perguruan tinggi ada ribuan, stakeholder pelaku usaha juga ribuan. Tentu kita tetap harus melakukan monitoring untuk selalu memperbaiki dari waktu ke waktu. Itu nah nanti kami akan highlight saja sesuai permintaan teman-teman panitia terkait bagaimana localizing secara cepat, kemudian kemitraan multi pihak itu pun nanti akan di-highlight lagi ke sektor perguruan tinggi sebagai platform akademik yang ada di SDGs ya. Jadi yang pertama untuk memperkuat itu tentu kita tetap harus melandasi regulasi karena pemerintah bekerja berdasarkan regulator ya, sebagai regulator dan selain implementator juga regulator untuk mengatur para pihak. Nah ini sebenarnya untuk SDG sendiri sudah ada peraturan presiden 59/2017 yang kemudian diupdate menjadi peraturan presiden 111/2022 menyesuaikan dengan rencana pembangunan kita, dan tahun ini juga sedang disusun lagi nanti peraturan presiden terbaru untuk sampai ke 2030. Intinya ini harus dikelola oleh institusi yang jelas yang disebut tim koordinasi nasional, harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga non pemerintah. Nanti siapa saja non pemerintah kita lihat platformnya. Kemudian juga harus ada dana gabungan dari berbagai pihak. Pada saat yang sama juga karena kami memang tupoksinya di perencanaan di Bappenas, tentu harus dengan melakukan perencanaan dan proyeksi yang baik, roadmap-nya seperti apa kira-kira. Kemudian mendorong daerah tadi. Jadi kalau dulu mendorong gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ke depan akan mendorong sampai wali kota dan pemerintah, dan ke depan akan mendorong KL terkait semacam Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk terlibat juga, dan tentu saja tadi monitoring dan evaluasinya. Nah, ya sama pada dasarnya apa yang dilakukan Prof. juga dilakukan kami, tapi tentu dengan proyeksi yang tidak bisa sepihak, jadi harus merata. Jadi kami melakukan capacity building baik online maupun offline pada regional-regional tertentu. Walaupun terus terang saat ini kami selalu diskusi daerah-daerah timur yang tetap saja terjadi kesenjangan, kira-kira seperti itu. Nah, ini bukanya dulu lah. Resource yang tentu saja jauh lebih besar kalau orang udah ada pokoknya lagi zoom nih, apalagi kalau dilakukan secara offline ya. Dan memang di Indonesia Timur itu seringkali pendampingan secara langsung dibutuhkan lebih panjang dibanding misalnya daerah-daerah lain, kira-kira seperti itu. Nah sama juga tadi ada seri-seri rujukannya lah yang dikembangkan, dan apresiasi untuk Prof. Ono tadi yang tanpa dengan inisiatif sendiri dan mandiri bisa jauh menjangkau lebih banyak pihak ya. Nah pertama tentu kami mendorong dari sisi pemerintah dulu. Pemerintah daerah kira-kira seperti apa. Nah kami petakan memang tugas pemerintah daerah melaksanakan yang 17 goal SDGs ini, termasuk nanti akses terhadap internet, termasuk juga akses terhadap pendidikan, akses terhadap layanan dasar macam-macam dan seterusnya. Nah di satu sisi secara tata kelola juga kami melihat bahwa ada potensi untuk mendorong hingga tingkat desa ya, karena kita memiliki hubungan hierarkis antara pusat, daerah dan desa ini sebagai pelaksana di kebijakan dari mulai atas maupun bawah, maupun usulan dari bottom up dari bawah sampai ke atas. Kemudian juga kita lihat secara fungsional juga ada aliran pendanaan, bimbingan dan pengawasan serta koordinasi dari pusat. Dan tentu saja hubungan partisipatif, mana kita sadar betul tadi di prinsip SDGs tadi harus inklusif ya, no one left behind. Jadi melibatkan pemerintah dan juga memfasilitasi pemerintah untuk berperan dalam pembangunan.
Nah, nanti kita lihat peran perguruan tinggi sebenarnya untuk mendukung desa, memberdayakan desa ini sebenarnya bisa mendukung dari kewenangan yang dimiliki desa ya, di pengelolaan keuangan, di perencanaan pembangunan, di pemberdayaan masyarakat, atau di pengelolaan usaha-usaha di level desa. Ini yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mendampingi ini. Nah, tentu pada saat yang sama kami juga memotret upaya dari Kementerian Desa ini untuk mewujudkan apa yang disebut dengan pemanfaatan dana desa dalam bentuk SDGs desa, karena ini merupakan arahan Presiden. Ini juga kita lihat harusnya bisa disinergiskan semua upaya ini. Nah, kalau kami di tingkat nasional memang melihat peran untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, termasuk melestarikan lingkungan yang dimintakan, itu kita lihat harus dilakukan secara bersama, no one left behind. Artinya semua orang terlibat dalam pembangunan, pada saat yang sama semua orang juga mendapat manfaat dari pembangunan, kira-kira seperti itu. Tapi tentu ada prinsip-prinsip yang harus dijaga. Tidak bisa lagi kita saling mengklaim kita yang lebih penting dalam sebagai aktor pembangunan. Kita harus saling percaya, saling menghormati, saling terbuka, dan tentu saja saling mengisi dari apa peran kita masing-masing. Nah, kalau di SDGs memang ada peran pemerintah di satu sisi, ada non pemerintah di sisi yang lain. Nah, non pemerintah ini untuk memudahkan kami identifikasi sebagai platform filantropi dan pelaku usaha, platform organisasi massa dan media, serta akademisi dan pakar. Nah, tadi itu salah satu peran dari akademisi dan pakar sudah dikupas tuntas mendalam oleh Prof. Ono ya. Tapi bagaimana juga yang dilakukan teman-teman di perguruan tinggi lain, mungkin yang kami capture, yang kami dapatkan, nanti kita bisa sharing ya. Dan mungkin juga pengalaman hari ini berbagi dengan Prof. Ono juga menjadi salah satu inspirasi yang bisa di-capture untuk mendorong upaya-upaya serupa yang outcome-nya juga bisa langsung dirasakan, kira-kira seperti itu. Nah, pertama tentu kami melihat dulu di seminar ini menggunakan tema Kamus Berdampak, Masyarakat Berdaya Menata Masa Depan lewat Kolaborasi Nyata. Oleh karena itu kami akan lebih fokus pada platform akademisi dan pakar ya di platform perguruan tinggi. Nah, pertama kami melihat bahwa perguruan tinggi ini penting untuk mendukung pencapaian SDGs ya, intinya masyarakat yang adil dan makmur nanti tujuan utamanya. Karena pertama perguruan tinggi ini full of knowledge, jadi pengetahuannya ada. Banyak sekali perguruan tinggi yang memiliki banyak fakultas, banyak pakar dan seterusnya. Yang kedua fast learner lah tadi, bahkan mahasiswanya tadi dalam tanda kutip disiksa, artinya belajar cepat tapi pada saat yang sama mendapat ilmu untuk memberikan pelajaran lebih cepat juga pada para pihak melalui webinar dan seterusnya. Tapi yang terpenting juga adalah trust, kepercayaan dari para pihak yang lain. Jadi perguruan tinggi dipercaya oleh para pihak yang platform yang lain tadi, baik pelaku usaha, filantropi maupun organisasi kemasyarakatan. Jadi jauh lebih dipercaya. Bahkan trustnya tadi Prof. Ono sudah memberikan contoh ketika output dari Institut Teknologi Tangerang Selatan itu bagus, tanpa perlu diminta platform lain meminta untuk bisa disupport sumber daya manusianya. Jadi demand-nya muncul sendiri, walaupun supply-nya tadi Prof. Ono bilang masih harus ditingkatkan secara kuantitatif, kira-kira seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kenapa itu dilakukan? Karena waktu kami membangun tadi kapasitas daerah itu, ternyata kalau di pemerintah daerah, kalau diajari kemudian dia pindah tempat tugas, maka tugas dia yang tadinya diajari seperti yang dilakukan Prof. Ono terhadap mahasiswanya, dia berubah lagi itu tupoksinya. Katakan dia ahli IT gitu, megang IT SDGs. Tapi ketika pindah tugas ke bagian lain, maka dia tidak memegang lagi, hilang lagi ilmunya, knowledge-nya yang ada di situ dari baru. Oleh karena itu kita butuh Center of Excellence di perguruan tinggi yang mendampingi daerah. Nah, per hari ini sudah ada 70 lebih SDG Center, sebenarnya Center of Excellence yang kita dorong untuk menjadi pendamping di daerah dalam pelaksanaan SDGs. Nah, memang kesenjangannya seperti saya katakan di awal, ini wilayah timur kita baru punya 2 Center of Excellence ya, di Unipa sama satu lagi di Maluku. Yang lainnya masih belum, termasuk rencana aksi di daerahnya juga dengan tidak adanya Center Excellence juga sedikit tersendat-sendat, kira-kira seperti itu. Apalagi untuk Papua ini dengan ada tambahan 4 DOB ya, daerah otonomi baru, juga menjadi PR besar bagi kami untuk mendorong
bahwa SDGs itu bisa dirasakan tidak hanya oleh kita tapi oleh seluruh warga negara kita, dan seluruh warga negara kita juga bisa berpartisipasi untuk melakukan aksi-aksi pembangunan. Nah, dari puluhan SDG Center ini juga kami dorong sudah bisa membentuk network jejaring ya, yang disebut sebagai Indonesia SDG Center Network. Mungkin ini salah satu yang sudah ada di dunia. Kami juga belum melihat di dunia seperti apa Center Excellence for SDGs yang ada di dunia dikomparasi dengan yang ada di kita. Nah, paling tidak ini menjadi network yang bisa berjalan sendiri, karena kami yakin satu universitas punya kelebihan masing-masing, tapi kalau berjejaring, bersinergi, diharapkan impact-nya jadi jauh lebih sinergis, lebih baik, dan seterusnya. Nah, ini juga dilihat dari beberapa publikasi bahwa dalam melaksanakan SDGs juga kalau perguruan tinggi hanya menyasar target yang dibebankan pada dirinya sendiri, memang di goal pendidikan itu yang terkait atau goal lain yang terkait hanya ada 4%-an yang bisa didorong oleh universitas. Tapi kalau dia bisa berkolaborasi dengan pemerintah maupun dengan industri, kira-kira akan meningkat menjadi 47%-an lah perannya. Jadi 10 kali lipat kira-kira yang kami dapatkan reportnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di perguruan tinggi berkolaborasi dengan pihak lain tadi seperti yang contoh-contoh di FTS dengan industri, maka kira-kira akan meningkatkan peran di pembangunan lebih besar. Apalagi kalau bekerja sama diperluas dengan pemerintah dan mungkin stakeholder lainnya. Nah, itu juga dipahami oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek yang ada saat ini, di mana Tridharma perguruan tinggi yang tadi hanya menghubungkan antara pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, ini dikembangkan secara lebih jauh, di mana Tridharma perguruan tinggi itu bisa memberikan lulusan. Nah, ini contoh yang sudah dicontohkan tadi sebenarnya, pada aspek-aspek yang komprehensif, sehingga bisa mendukung pencapaian SDGs, dan pada saat yang sama capaian-capaian SDGs tadi, di mana perekonomian membaik, kondisi sosial membaik, kondisi lingkungan membaik diharapkan, maka itu menjadi investasi untuk kembali memperbaiki siklus Tridharma perguruan tinggi, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dipotret di tingkat global. Memang pembelajaran dari SDGs Good Practices yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Di Asia Pasifik memang salah satu kata kunci pembelajaran yang bisa mendorong capaian SDGs sebagai pengungkit adalah teknologi dan kemitraan. Jadi teknologi kemitraan, dan tadi sudah dicontohkan juga oleh Prof. Ono dari sisi teknologi digital kira-kira seperti apa. Tapi intinya aspek kunci itu dipotret dari sisi harus berdampak, juga bisa multisektor, bisa melibatkan para pihak secara inklusif, dan bisa berkelanjutan. Nah, kunci-kunci inilah yang diharapkan bisa menjadi pengungkit bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan kita. Nah, termasuk pembelajaran dari yang dipotret berbagai negara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Nah, lebih jauh lagi ada referensi dari UNDP yang memperlihatkan bahwa salah satu teknologi yang bisa mengungkit pencapaian SDGs dari target-target yang sudah ditetapkan, indikator-indikator yang ditetapkan adalah teknologi digital. Nah, Prof. Ono malah sudah selangkah lebih maju. Selain teknologi digital, nanti juga kita sudah mulai masif masuk ke era pemanfaatan AI ya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kami juga mencoba membuat platform SDGs Knowledge Hub yang tentu kalau dibantu oleh teman-teman perguruan tinggi akan jauh lebih masif ya, tapi paling tidak secara knowledge bisa menampung berbagai literasi, menampung berbagai capaian yang ada di SDGs di Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan panjang lebar ya, kalau tadi contohnya sudah disampaikan di ITTS maupun di Poli-J sendiri. Kami mungkin memotret beberapa perguruan tinggi yang terlibat dengan kami yang masuk ke dalam Indonesia Action Award di Bappenas. Salah satu contohnya yang paling overlap, sebenarnya kita sudah melakukan 4 tahun ini untuk melihat perguruan tinggi yang peran-peran mereka secara teknis mendukung pencapaian SDGs. Sebenarnya semua perguruan tinggi dipersilahkan, tapi paling tidak beberapa potret yang tahun lalu misalnya overlap dengan isu ini adalah yang dilakukan Telkom University, mendorong InnoVillage, misalnya mendorong pemanfaatan teknologi digital di daerah-daerah perbatasan di Kalimantan Barat. Ini juga
tentu butuh dukungan para pihak ya, termasuk dari pelaku usaha. Memang Telkom ini ya memang kebetulan sebagai universitas dia juga punya punya keterikatan, kebergantungan, kemudian kedekatan dengan PT Telkom yang menjadi sponsor utamanya, sehingga bisa mewujudkan beberapa hal yang knowledge-nya ada di universitas, sementara resource lainnya ada di pelaku usaha, sehingga bisa mewujudkan proses-proses ini. Nah, termasuk juga yang cukup besar yang kami potret mengenai program mereka dimulai di 2023 terkait Innov Village ya, inisiatif untuk mendorong tidak hanya Telkom, semua perguruan tinggi terbuka untuk memajukan desa melalui proyek-proyek mahasiswanya. Kebetulan saya terlibat di kurasi maupun penjuriannya, sehingga mereka bisa mendorong berbagai pihak dari berbagai wilayah, dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai lokasi untuk dibiayai untuk melakukan proyek pembangunan di desa. Basisnya memang teknologi digital, termasuk tadi disampaikan menggunakan smart farming, kemudian menggunakan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi ini sudah menjawab bagaimana pemberdayaan mahasiswa, pemberdayaan akademisi yang diterapkan di tingkat desa melalui pemanfaatan teknologi, itu juga pada satu sisi bisa mendorong perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, dan juga bisa mendukung pelestarian lingkungan. Beberapa contoh misalnya proyek mahasiswa mereka yang simpel saja, misalnya mungkin tidak hanya dari Telkom, yang saya ingat ada juga dari ITS, misalnya menggunakan pemanfaatan sel surya ya, energi matahari untuk memanaskan atau mengeringkan bawang, di mana kan bawang sebenarnya secara tradisional bisa dijemur, tapi pada musim-musim tertentu juga on off. Tapi kalau menggunakan sel surya mereka bisa membuat semacam open yang stabil dengan tanpa pembakaran gitu, sehingga lebih ramah lingkungan. Pada saat yang sama juga sel suryanya bisa dimanfaatkan untuk pompa air penyiraman, kemudian irigasi dan pemanfaatan air yang lainnya yang ramah lingkungan. Kemudian juga di beberapa proyek misalnya PT PLN yang mendukung mengenai smart IoT untuk memonitor jaring apung di beberapa danau, misalnya di Cirata, sehingga mereka tidak overfishing yang bisa mencemari lingkungan, tidak overfeeding, tidak memberikan pakan berlebihan yang bisa mencemari danau itu sendiri, dan juga bisa mendeteksi misalnya kalau terjadi upwelling, terjadi polusi yang bisa mengancam ikan mereka sebelum dipanen dan seterusnya, itu menggunakan teknologi berbasis IoT ya, kira-kira seperti itu. Nah, cakupannya juga dengan adanya sumber daya yang lebih besar, tentu cakupannya juga bisa lebih luas ya. Ada juga yang kami potret misalnya yang cukup besar ini, nanti mudah-mudahan punya Prof. Ono juga dari banyak referensi ini bisa kami capture, mohon izin kalau bisa jadikan percontohan untuk mendorong para pihak yang lain ya. Misalnya yang dilakukan IPB ini, mereka punya program One Village One CEO yang termasuk dapat penghargaan dari kami juga, karena menyebarkan ratusan alumni, ratusan mahasiswa, ratusan dosen bahkan di desa-desa untuk menjadi CEO, untuk mengelola pertaniannya secara lebih ramah lingkungan, kemudian juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, serta menghubungkan juga dengan marketing terhadap marketnya, sehingga terhubung pemasarannya, sehingga added value petani bisa lebih tinggi dibanding dipotong pada rantai pasar yang tidak adil ya, dengan menggunakan tengkulak dan seterusnya. Nah, kemudian juga mereka mendukung digitalisasi data desa di berbagai wilayah kita, yang tentu akan mendukung juga akurasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, evaluasi yang lebih baik, dan disagregasi yang lebih baik, di mana kebijakan dan strategi itu sangat bergantung dari keberadaan data yang akurat, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga contoh agropark ya. Beberapa contoh sebenarnya dari berbagai perguruan tinggi ada juga. Sepanjang itu kami potret pada siklus pemberian penghargaan di
SDGs tentu itu kita jadikan sebagai pemberdayaan ya, termasuk ini Digitani untuk menjadi pasar digital yang lebih upscaling dari hasil-hasil pertanian ke market yang lebih tinggi di supermarket, kemudian di pasar-pasar yang memiliki pangsa pasar yang lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini beberapa contoh terakhir, bahkan di Politeknik misalnya yang sudah bergabung dengan SD Center di kita, ada Politeknik Kelautan Banten yang juga melakukan berbagai aktivitas tentu sesuai dengan passion ataupun karakteristik perguruan tingginya. Jadi mereka memang banyak bergerak di sektor kemaritiman ya, di kelautan dan perikanan. Nah, ada juga beberapa upaya misalnya dari generasi muda di Aruna ini yang memberikan fasilitasi, tools, aplikasi untuk menghubungkan antara nelayan dengan pasar sehingga rantai pemasaran menjadi jauh lebih cepat, lebih akurat, kebutuhan di darat seperti apa, kemudian ketersediaan di tengah laut seperti apa, tangkapannya bisa langsung disalurkan lebih baik, kemudian dengan nilai jual yang lebih baik. Tapi ya terus terang ini juga semua teknologi ini di satu sisi juga kami mendapat beberapa informasi walaupun tentu perlu diverifikasi. Dengan adanya teknologi digital untuk nelayan bisa men-share tangkapannya yang akan dijual, ini juga sekarang mulai diintercept misalnya oleh beberapa kapal besar asing yang memotong rantai perdagangan di tengah laut. Jadi sebelum didaratkan di kita bahkan dibeli duluan, harganya bisa sama tetapi mungkin nelayan lebih mudah karena di tengah laut mereka sudah terjual dan yakin pulang dengan mendapatkan hasil. Ini juga bisa menjadi salah satu kickback atau hambatan ya terhadap pemanfaatan teknologi. Nah, mungkin saya tidak panjang, Yunus, kira-kira beberapa contoh dari perguruan tinggi lain banyak sekali, misalnya pemanfaatan tadi ya, terutama energi bersih dan energi terbarukan di skala desa sepanjang dilakukan dengan tepat, saya kira bisa dilakukan. Dari ratusan proyek yang masuk juga kami melihat itu menjadi salah satu inovasi yang mungkin sederhana tapi juga mungkin complicated, tapi pada satu sisi tadi memberikan pemberdayaan masyarakat desa, juga pada saat yang sama meningkatkan perekonomian desa dan juga tetap melestarikan lingkungan yang ada di desa. Nah, ini contoh-contoh ini coba kami potret, tapi kalau Pak Prof. Ono memotret dalam banyak buku, dalam banyak literatur. Selain itu kami coba memotret dalam bentuk repository sehingga bisa dilihat oleh para pihak sebagai pembelajaran bersama, sharing knowledge lah. Kalau itu baik dan bisa direplikasi, bahkan bisa di upscaling, itu bisa menjadi contoh baik. Sampai hari ini ada sekitar 800-an best practices, good practices yang terkompilasi di situs kami. Bisa dibuka di sdgs.bappenas.go.id, masuk ke dashboard repository. Dan beberapa kami kirim juga di tingkat global di UN Desa, bukan berarti UN untuk desa ya, tapi UN terkait dengan development economic agenda ya, kira-kira seperti itu. Mereka membuatnya dalam bentuk SDGs Good Practices, beberapa dari Indonesia ada dikurasi dan cukup masuk juga di tingkat global ya. Dan itu juga dilakukan untuk pemberdayaan tidak hanya di tingkat nation tapi juga bisa lintas negara dan bisa dilintas benua kira-kira. Kemudian juga kami mendorong misalnya tadi kalau para pihak itu tentu yang punya knowledge paling kuat di perguruan tinggi, tapi pada saat yang sama mungkin resource yang lain seperti pendanaan ataupun infrastruktur bisa aja dari tempat lain. Nah, beberapa memang tugas kami lebih sebagai matchmaker ya, mempertemukan mereka misalnya dengan donor-donor atau dari mitra pembangunan di tingkat global, baik yang berbasis negara seperti GIZ dari Jerman, JICA dari Jepang, atau berbasis institusi Asian Development Bank dan lain-lain, untuk bisa mendorong perguruan tinggi bekerja sama, saling mengisi. Jadi kebutuhan pembangunan apa, keinginan donor seperti apa, itu kita matchmakerkan, lokasi yang cocok di mana itu bisa kita dorong di tingkat nasional. Nah, ini terakhir kami hanya memberitahukan bahwa di kami juga ada kegiatan annual conference yang selalu dilakukan di akhir tahun. Ini sudah yang ke-8,
yang kita sebut sebagai SDGs Annual Conference. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa terlibat karena dilakukan secara hybrid ya. Secara offline memang terbatas, harus reservasi war tiketnya, kemudian tapi secara online saya kira lebih luas cakupannya, bisa ribuan. Pada saat yang sama kami juga memberikan SDGs Action Award untuk para pihak termasuk perguruan tinggi, pelaku usaha, Pemda, provinsi, kabupaten kota yang memang punya inovasi seperti yang tadi Pak Ono sampaikan, untuk diberikan penghargaan yang cocok dengan tema conference pada setiap tahun. Itu saja mungkin Pak Yunus dari kami. Mudah-mudahan ini mengisi sedikit dari apa yang sudah luar biasa disampaikan keynote yang pertama ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, luar biasa, Masya Allah. Jadi tadi Pak Ono dan Pak Rahmat, waktunya nggak kurang nggak lebih, luar biasa. Oke baik, Bapak Ibu, jadi banyak hal yang telah disampaikan oleh narasum kita yang kedua. Ini sampai saya sendiri sudah punya 4 pertanyaan nih. Kalau buat Pak Rahmat saja Pak. Tadi Pak Ono juga ini juga ada nih pertanyaan andalan nanti soal akan dikeluarkan. Setelah Bapak Ibu yang lain diberikan kesempatan dulu. Jadi yang tadi saya sempat catat nih, jadi ada beberapa hal karena memang mungkin dari PR kami di polisi tentunya Pak Rahman nih terkait dengan yang SDGs ini. Nanti akan kami